Oke, ketemu lagi di channel saya. Kita akan membongkar resep bagaimana sih caranya untuk mengolah keong sawah atau yang disebut di beberapa daerah dengan tutut atau siput. Di Sumatera Barat, rendang menjadi masakan khas. Tetapi apapun bisa direndang. Nah, kali ini kita akan coba bagaimana sih, apakah siput ini atau keong sawah ini enak sekali direndang, apakah cocok untuk direndang. Kita coba. Sebelumnya saya belum pernah coba, tapi apapun di daerah saya di Sumatera Barat itu akan bisa direndang. Rendang daging sapi, rendang ayam, rendang apa saja, rendang daun pun dibuat orang. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat rendang tutut. Oke, bagaimana cara membuatnya? Segera kita lakukan. Oke. Ya, Oke, di channel saya akan segera memulai. akan membuat Saya kenalkan dulu. khas dari Saya perkenalkan dulu bahannya adalah ini 2 kg keong sawah atau tutut. Kemudian bagaimana caranya, ini apa saja bumbunya, 1,5 ons atau 2 ons sesuai selera. Cabai merah halus. Oke. Kemudian ini ada bawang putih dicampur dengan jahe. Ini sekitar 8 siung, dan bawang merahnya sekitar 15 siung, dihaluskan semua bumbu-bumbu halusnya. Kemudian ini adalah kemiri yang sudah digiling, disangrai dulu sebelumnya. Kemudian ini adalah kelapa sangrai atau serundeng kelapa yang digiling halus. Kemudian ini lada hitam. Kemudian nanti ada ketumbar 1 sendok teh. Kemudian 4 lembar daun jeruk, secukupnya daun kari atau salam koja. Kemudian 4 lembar daun salam, 1 batang serai, lengkuas yang sudah dimemarkan. Jadi karena ini agak sedikit amis, saya agak banyakkan lengkuasnya. Oke, kita langsung saja olah. Kita masukkan dulu pertama-tama santan yang kental, itu aja. Kemudian saya punya air kaldu daging, kaldu kelapa ya. Saya masukkan sekitar 6 sendok makan. Nah, ini santan harus kita aduk, jangan sampai tidak diaduk, nanti dia akan pecah santan. Kemudian kita masukkan cabai merah yang sudah digiling halus. Kita masukkan juga bawang putih tadi. Bawang putih kita masukkan. Terus bawang merah, bumbu-bumbu halusnya kita masukkan semua. Kita aduk, memasaknya dengan api kecil saja. Kemudian kita masukkan kelapa sangrai, yang sudah dihaluskan, kelapa sangrai yang sudah dihaluskan. Biasanya saya cuma memasukkan saat membuat rendang kelapa sangrai itu 3 sendok makan, tapi kali ini saya masukkannya lebih, karena yang kita olah saat ini bukan bahan yang biasa ya. Dia punya bau yang cukup amis. Jadi saya sudah ungkap, nanti di deskripsinya akan saya tulis, nanti apa, silakan dilihat bumbu yang digunakan saat mengungkap tutut ini atau keong ini. Tapi
berapa lama dia diungkap nanti akan saya tulis semua di deskripsi, termasuk pembuatan kentangnya juga akan ditulis di deskripsinya. Jadi kita aduk dulu, kita masukkan saja daun-daunnya yang tadi semua, masukkan, kita aduk, jangan sampai tidak diaduk, karena kalau kita tidak aduk nanti dia akan pecah santannya pecah, bumbunya jadi kurang bagus. Ini kita tunggu sampai mendidih. Kalau dia sudah mendidih, santannya sudah larut, nanti kita masukkan, agak berkurang santannya, kita akan masukkan santan yang kental. Keongnya sendiri jangan kita masukkan terlalu cepat. Artinya kita akan masukkan keong ini nanti saat santan ini sudah mengental. Kalau kita masukkan dari awal nanti dia akan jadi lunak dan hancur. Kita masukkan ini sekitar 1 sendok teh lada hitam, garam dan penyedap rasa lainnya kita masukkan saat santan yang kedua sudah kita masukkan, agar kita tidak sering mengoreksi rasa ya, tujuannya kayak itu. Sekali lagi, memasak rendang tidak menggunakan minyak, tidak ada tumis-menumis, langsung masuk dari awal santannya, langsung masuk bumbu-bumbu halus, diaduk rata, dan tidak ditambahkan minyak sampai selesai. Nanti santan ini akan mengeluarkan minyak sendiri. Semakin bagus santannya, semakin banyak minyak yang dikeluarkan, yang keluar dari kelapa tersebut. Kemudian kita masukkan santan kental, tapi jangan langsung masuk semua. Kita masuk setengah saja dulu. Perlahan-lahan kita masukkannya. Ini kita tunggu sampai mendidih lagi. Kalau nanti sudah mendidih, kita tambahkan lagi santan kentalnya. Jangan sekaligus, kalau boleh sih sekaligus, tapi kalau ini kita wajan kita memadai. Ini wajannya kurang memadai, agak kecil, jadi saya memasukkannya secara bertahap. Nah, nanti kalau dia mendidih, itu dia akan bisa melimpah, bisa keluar, bisa tumpah. Tapi kalau wajannya besar tidak apa-apa, langsung masuk semua. Ini harus kita aduk terus sampai dia mendidih, benar-benar mendidih. Karena kalau kita tidak aduk, santannya pecah. Ya, ini saya membuat santan. Ini bukan dengan air biasa, tapi saya membuat santan campurannya adalah air kelapa tua. Agar dia bisa lebih gurih tujuannya. Oke, ini sudah mendidih. Kita masukkan lagi, kita tambah sedikit demi sedikit santan kentalnya. Nah, diaduk dulu. Kita tunggu lagi sampai mendidih. Kita mulai masukkan penyedap rasa, 1 sendok teh saja atau sesuai selera, tidak masuk minyaknya berapa. Lalu
kemudian garam sebanyak 1 sendok teh juga, taruh lagi. Kemudian ini kedua sendok teh kita masukkan, aduk. Terus rasa kaldu seperti kita juga. Nah, ini sudah kuahnya sudah mengembang, sudah menjadi kalio. Ini kita bisa memasukkan keongnya. Kita masukkan dia. Masuk, ini kita aduk-aduk, bisa kita tidak aduk dengan kontinu, tapi kita aduk, nanti kita tinggalkan sebentar, tapi jangan tinggalkan terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti dia lengket akan gosong dan pahit. Tahan seperti ini saja sampai dia akan keluar minyak. Kali ini kita akan membuat rendang basah ya, bukan rendang kering. Kita hanya membuat rendang basah. Artinya sampai dia keluar minyak sudah cukup saja. Tapi kalau mau dikeringkan ya kita akan tahan terus, tahan sampai dia kering. Sama saja saya membuatnya dengan membuat rendang lokan atau kerang pijing ya, yang biasanya kalau di Sumatera Barat itu yang dibuat orang itu adalah kerang pijing. Saya belum pernah lihat menemukan sebelum ini keong sawah ini di rendang orang di Padang. Saya belum temu menu ini. Saya coba saja ini rasanya bagaimana. Kita coba lihat, karena saya biasanya makan makan keong sawah ini hanya di sate keong atau supnya. Oke, ini sudah hampir mengeluarkan minyak rendangnya, sudah ada minyaknya, sudah mulai keluar. Kita akan tahan sampai minyaknya sudah benar keluar. Keluar. Buat rendang ini cukup lama dan cukup melelahkan, karena itu harus diaduk terus. Bawah itu jangan sampai lengket, karena kalau dia lengket ini akan menyebabkan gosong, rasanya pahit dan rusak rasa dari makanan itu sendiri. Ini sudah mulai keluar minyak-minyaknya, sudah tidak ada menambahkan
sama sekali minyak goreng, karena tidak boleh memang. Yang namanya rendang itu dia tidak ada tambahan minyak dari luar. Minyaknya hanya dari kelapa yang kita panasin terus, karena santan itu nanti akan menghasilkan minyak sendiri. Nah, ini sudah mulai banyak minyaknya keluar. Tahan sedikit lagi, sekitar 15 sampai setengah jam lagi. Harus aduk terus. Ini udah mulai menghitam ya, sudah mulai menghitam. Ini sudah mulai menghitam. Pokoknya sih nggak terkontaminasi ya, pokoknya biasa saja. Tidak terasa amis atau panjangnya. Oke, ini sudah selesai. Kita hanya membuat rendang basah, bukan rendang kering. Tapi kalau teman-teman mau mengeringkan, ini tinggal ditambah saja durasinya. Tahan seperti ini, terus diaduk, jangan sampai lengket di bawahnya, diaduk, dia nanti sampai kering. Nah, kalau saya kali ini hanya membuat sampai bentuknya seperti ini saja, artinya kita buat porsi rendang basah. Nanti ini dimasukin lagi ya, supaya dia benar-benar keringnya dibuat. Oke, inilah dia hasilnya rendang keong sawah kita kali ini, atau rendang tutut yang sudah kita buat. Menurut saya rasanya tidak jauh berbeda dengan rendang kerang ya, setelah saya cobain. Nah, ini adalah porsi rendang basahnya. Kalau teman-teman mau kering ya kita bisa buat lebih kering, tinggal durasinya ditambah dengan api kecil, teruskan. Ini terlihat minyaknya, ini adalah minyak dari santannya, bukan minyak dari tambahan minyak goreng di luar. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.